Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samira dan Sariem. Di negeri Nabi, Samira dan Sariem bertemu. Hidup di bawah atap, Samira majikan dan Sariem pembantu. Di suatu malam pada musim dingin yang sepi, ketika jalan mulai sunyi, Samira duduk di tepi ranjang, memanggil Sariem dengan suara serak diselingi batuk. Sariem, kesinilah, katanya. Duduklah di dekatku. Sariem datang memandang Samira dengan pilu. Usiaku kini sudah tua, Sariem. Samira coba bicara, bibirnya gemetar. Aku tidak cantik lagi. Badanku kini keriput dan kisut. Nafasku pun sering sesak dan putus-putus. Jantungku lemah dan payah. Aku tak mampu lagi mengikuti irama musik. Meliukan badanku, menggerakkan pinggulku. Sariem Samira mengerang, matanya menerawang. Udara malam, asap rokok bergadang sampai subuh datang. Dengan baju minim dalam cahaya remang, tak mampu lagi kulakukan Sariem. Dan kau tahu, tak ada lagi jam pertunjukan untukku. Yang muda-muda datang, aku tersingkirkan dan terbuang. Tanpa belas kasihan, tanpa pesangon dan pensiunan, aku diperhentikan, Sariem. Aku kini tua dan terbuang. Samira menangis, jiwanya goncang. Terbayang tahun-tahun silam yang terlewatkan ketika usianya muda dan menggiurkan, ketika kakinya masih kuat, menyangga tubuhnya meliuk dan menggeliat. Dengan rambut panjang mempesona, mata bulat memukau, badan sintal bagai bualam, Samira bagai bintang berkilau. Ratusan kontrak ditandatangani di depannya dalam percakapan basa-basi dan diplomasi. Beberapa gedung tinggi terwujud dengan keringat yang tak tercatat. Turis yang datang dengan royal mengeluarkan dolar bagi negerinya. Dalam hitungan jam, pembangunan dalam negerinya berjalan.
Samira sumber devisa, dicaci dan dihina kaum agama, tak lupa meminum keringatnya tanpa rasa berdosa. Sahabat, teman, dan tetangga menjauhi, takut ternoda. Samira selalu dalam dilema. Orang tua, kerabat, saudara juga pura-pura lupa. Samira bagian mereka. Samira menangguhkan duka, melumatkannya dalam irama gendang dan tabla. Samira sadar hidup tak bermakna, namun lahan kerja sulit didapat. Berbekal tubuh jelita, Samira bintang malam gemerlap dalam redup lampu ruangan. Samira menangis mengenangkan betapa masa telah menenggelamkannya dalam lautan kehidupan dan terdampar pada pulau yang tak diimpikan. Tetapi serasa telah menang dalam pertarungan. Samira menghapus air matanya. Sariem, aku tak akan menangis lagi. Percuma air mata ini akan mengembalikan masa yang telah pergi. Sariem, aku melihat bidadari. Sayapnya mengajak aku pergi pada dunia lain yang penuh pelangi. Sariem, terima kasih kau mau menemani. Malam ini aku akan tidur sampai lelahku pergi. Sariem ya dengan haru diam di tepi ranjang, menyelimuti Samira dengan santun dan kasih sayang. Samira baginya teman, saudara dalam perantauan. Sampai siang datang, Samira tak bangun lagi. Sariem menangis membangunkan. Samira, Samira, Samira. Tak ada jawaban. Samira telah terbang ke negeri pelangi. Sariem menangis mengenang sunyi. Samira, Samira, Samira. Erang Sariem dengan air mata berhamburan, dengan duka tak tertahankan, Sariem meraung, Samira, kini aku sendiri. Duh Gusti. Sariem melipat duka dalam lubuk hati, namun tak mampu menenggelamkan. Dan tahun-tahun perjalanan muncul bagai berkejaran. Samira, Samira, kini aku sendiri. Batinnya, air matanya kembali mengalir di pipi. Diraihnya baju yang bergantungan di dinding kamar. Sariem berkemas. Tak mungkin ku mampu hidup sendiri di sini tanpamu, Samira. Dunia yang luas ini tak diciptakan untukku. Batinnya tertekan dan sangsi. Biar ku kembali ke negeri pertiwi. Betapapun jauh perjalanan yang membawaku sampai ke sini, ke tempatmu dan hidup bersamamu.
Saryam mengenangkan tahun-tahun pahit dan sulit dalam hidupnya. Betapa sejarah tak hanya yang tertulis dalam buku-buku. Runtuknya, aku anak bangsaku, tak dengan darah berkorban, tak pula di garis depan, tak siapa mencatatku, tak siapa yang peduli aku sebagai pembantu. Peluruku, peluhku, bedilku hanya kemauan untuk bertahan hidup. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang seperti aku, keringatnya devisa negaraku. Ribuan dolar juga mengalir di peluh kami, menghidupkan sawah yang mati, sekolah yang sunyi, pasar yang sepi, di pojok-pojok, di dusun-dusun yang jauh di tepi-tepi. Samira, kini aku akan pulang ke negeri Pertiwi. Di dalam badan pesawat, di antara awan-awan yang berkejaran dan langit yang mulai malam, di bawah tampak hamparan tanah yang kemerah-merahan, Saryam serasa ditemani Samira. Samira, jika saja kita tak bersua, tak ku tahu nasibku seperti apa. Kenang Saryam dalam sunyi perjalanannya. Mata Saryam terpejam, mengenangkan kembali. Di subuh yang dingin itu, kau temukan aku di jalan. Kau bawa pulang dan kau selamatkan dengan tubuh penuh luka dan pukulan. Selangkanganku perih tak tertahankan, kau rawat aku dan dengan kasih sayang, padahal kita tak pernah saling berkenalan. Betapa pahitku mengenangkan pergi dari dusun, hanya bertekad kemauan tanpa pendidikan dan pengetahuan. Kujual tanah yang hanya sebidang sebagai ongkos perjalanan, biaya calo dan pengeluaran yang tak dianggarkan, hanya untuk merubah nasib si Ujang, anakku semata wayang, agar kelak tak seperti aku ibunya dan bapaknya yang tidak bertanggung jawab. Lari ke lain hati, meninggalkan aku perih seorang diri. Samira, Samira, negeriku terkenal penghasil babu nomor 1. Dengan harapan yang menggunung, ku datang ke negerimu, bekerja pada tuan berdasi. Istrinya pelit setengah mati. Makanku dijatah, keringatku diperas dari subuh hingga jauh malam hari. Tak apalah, batinku berasa basi, menenangkan hati. Namun suatu hari, ketika sepotong roti hilang, aku dituduh mencuri. Aku dihina dan dicaci maki. Aku dipukuli dan diludahi. Tak hanya sampai di situ, aku diusir dan disuruhnya pergi. Gusti, kemana ku melangkah? Tak tahu lagi. Malam gelap
dan aku sendiri. Di jalan aku berteman sepi. Segerombolan orang datang menghampiri. Kukira mereka dapat kupinta untuk dapat menolongi. Ternyata duka ini tak sampai di sini. Mereka merenggutku dengan kasar, memaksaku pada kemauannya di atas semak belukar pada jam malam dan langit yang kelam. Mereka merobek-robek bajuku. Aku, diriku, Samira, tak mampu ku mengenangkan. Sariem tersentak. Betapa dadanya tak mampu menahan sesak. Seperti badai, Sariem terguncang. Mereka meninggalkanku di jalan dan kau temukan. Sariem mengusap air matanya. Cahaya pagi dari jendela pesawat memantulkan sinar perak. Tanah pertiwi seperti hamparan padang rumput dalam kotak-kotak raksasa. Aku pulang. Bisiknya di bandara dalam antrian manusia. Sariem bingung betapa banyak orang yang menyapanya, menawarkan jasa, menarik-nariknya dengan paksa di antara gerombolan manusia. Sariem semakin bingung dan putus asa. Orang-orang semakin ramai dan semakin sesak. Sariem panik, dia jatuh tersungkur. Orang-orang berlarian di atas tubuhnya, tak ada yang mendengarkannya. Rintihnya. Di antara orang-orang itu, Sariem seakan-akan melihat Samira mengulurkan tangan dan mengangkatnya. Sariem tak merasakan apa-apa lagi. Samira mengamitnya dan membawanya pergi ke negeri pelangi. Kairo 2002, Samira dan Sariem, karya Fatin Hamama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.